Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 11 Oktober 2023. Tema Renungan Saat Teduh dengan judul Harga Perpisahan. Harga perpisahan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 20 ayat 36 sampai dengan 38. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar memaknai dalam hidup ini ada pertemuan dan ada perpisahan. Biarlah pertemuan yang terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan, dan perpisahan pun di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bertemu dan berpisah adalah bagian yang sangat alamiah terjadi dalam hidup kita masing-masing. Setiap sahabat seperjalanan sewaktu sekolah berpisah dengan teman SD, masuk ke SMP punya teman baru, masuk ke SMU punya teman baru, meninggalkan teman lama. Itulah pertemuan dan perpisahan. Namun kita harus belajar tentang pertemuan yang memiliki makna dan perpisahan yang memiliki makna. Pertemuan yang memiliki nilai yang tinggi dan mahal, dan juga perpisahan yang memiliki nilai-nilai yang mulia dan agung. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Dalam peristiwa yang kita baca adalah Paulus akan meninggalkan jemaat yang ada di Efesus karena Paulus akan pergi melayani ke Tirus dan ke daerah Kaisarea. Dan Paulus mengatakan, engkau tidak akan melihat mukaku lagi. Tidak ada penjelasan mengapa dikatakan tidak akan melihat mukanya lagi. Berarti Paulus itu akan terus melanjutkan perjalanan pekabaran Injil sampai mungkin dia menutup mata dan tidak akan bertemu kembali kepada jemaat-jemaat di Efesus. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus. Supaya aku tidak akan menghiraukan nyawaku asal aku dapat mencapai garis akhir. Ada hal lain yang dikatakan bahwa karena Paulus di Efesus itu berkali-kali untuk akan dilakukan pembunuhan oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu bahkan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga di dalam pertemuan mungkin terjadilah sebuah kesepakatan sebaiknya Paulus meninggalkan karena ada tempat-tempat lain pun yang membutuhkan Injil untuk dikabarkan oleh Paulus. Sehingga Paulus meninggalkan Efesus dan pergi ke Tirus dan ke Kaisarea dan ke berbagai tempat-tempat yang lain. Sahabat seperjalanan, apa yang menjadi sebuah hubungan mendalam antara jemaat Efesus dan Paulus? Kalau kita menilik setiap ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan melihat pada ayat yang 19 dikatakan, dalam pelayanan Paulus itu banyak mencucurkan air mata. Artinya begitu sayangnya, begitu kasihnya, begitu mencintainya Paulus kepada jemaat di Efesus. Hubungannya adalah hubungan yang mendalam, tidak hanya sekedar antara gembala dan jemaat, tapi hubungan seperti orang tua kepada anaknya. Seluruhnya dicurahkan dari ayat-ayat yang kita baca. Kalau kita melihat seluruhnya, bahkan nyawa pun siap diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagaimana Paulus mengajar, bagaimana Paulus hidup bersama dengan mereka, bagaimana Paulus menyatakan dia harus setia kepada Kristus dan dia buktikan terlebih dahulu. Sehingga jemaat-jemaat yang di sana mengikuti keteladanan yang dilakukan oleh Paulus. Apa kemudian yang Paulus katakan? Bahwa aku sebagai tawanan roh, aku pergi ke berbagai tempat. Paulus sudah menyerahkan dirinya sebagai tawanan roh. Dia sudah menjadi bagian yang terikat mendalam dan tidak pernah akan keluar kembali dari roh Allah, dari Roh Kudus, dan dari Kristus Yesus yang dia kabarkan. Paulus tatkala melakukan pertemuan, dia melakukan pertemuan karena satu faktor nilai hidup yang berharga, mengabarkan keselamatan. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus dan juga punya makna perpisahan yang mendalam dan agung dan mulia karena Paulus harus melakukan tugas pekabaran Injil ke tempat-tempat yang lain. Sehingga seluruh aspek kehidupan Paulus adalah melakukan hal-hal yang mulia, melakukan hal-hal yang agung, menjalankan kehendak Allah dan taat berjalan mengikuti Tuhan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang Paulus lakukan. Bagaimana mengena dengan kehidupan setiap sahabat seperjalanan? Bahwa kita hidup dan terlahir ke dalam dunia, kita bertemu. Terlahir kita bertemu dengan apa? Bertemu dengan kehidupan.
Dan satu hari kelak nanti kita akan berpisah. Berpisah dengan apa? Berpisah dengan kehidupan dalam dunia ini. Kita mungkin tidak bertemu dengan seperti jemaat di Efesus, tapi sewaktu kita lahir ke dalam dunia, kita bertemu dengan berbagai macam berkat Allah, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Allah. Kita bisa melihat keindahan di dalam dunia ini, alam semesta yang Tuhan ciptakan sedemikian indah. Kita punya keluarga, kita punya banyak aktivitas yang mengindah. Itu adalah sebuah perjalanan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang firman Tuhan katakan? Paulus itu sebagai tawanan roh akan setia dan tidak pernah akan terlepas daripada Roh Kudus yang mengikat dirinya. Biarlah kehidupan kita pun demikian, sahabat seperjalanan. Kita bisa berpisah dari orang tua, kita berpisah dari teman dekat, kita berpisah dengan orang-orang yang menjadi di mana tempat kita berkarya, lalu kita keluar kota, kita keluar pulau, kita mengalami perpisahan dengan perpisahan. Tapi satu perkara yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita adalah kita mengalami perpisahan dengan Allah. Kita mengalami perpisahan dengan Roh Kudus, dan kita mengalami banyak aspek perpisahan yang membuat kita terpisah dari Tuhan, terurai dari Tuhan. Kita tidak bersatu dengan Tuhan, sementara Tuhan sudah menyatakan diri kebaikannya, kasihnya. Dia tatkala sudah memiliki kita, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Biarlah tekad itu pun menjadi milik setiap sahabat seperjalanan, apapun kondisi hidup kita. Kita menjadi tawanan Roh Kudus, kita menjadi milik Allah, kita tidak terpisah dari Allah, selalu melekat di dalam kebenarannya, selalu berjalan di jalannya, selalu mentaati aturan dan perintahnya. Maka kita tetap melekat bersama dengan Allah dan tidak pernah akan berpisah. Sewaktu kita terpisah dari dunia ini karena kematian, kita tetap melekat dengan Tuhan karena kematian tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Kematian bisa memisahkan kita dari saudara kita, orang-orang yang kita kasihi. Namun kematian itu tidak bisa mematikan seluruh kehidupan yang kita tinggalkan dalam dunia ini. Suatu kita melakukan semua yang baik, kita menjadi berkat, mengasihi keluarga dengan baik, bertanggung jawab dalam pekerjaan, bertanggung jawab dalam studi, bertanggung jawab di dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan sebuah kesadaran yang sangat tinggi bahwa yang ada di dalam dunia ini yang kita hidupi, dari terlahir kita bertemu dengan kehidupan dan kita akan terpisah dari kehidupan yang fana ini. Kita sudah menjalankan semua yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Paulus, bahwa aku sebagai tawanan roh, aku tidak menghiraukan nyawaku asal aku dapat mencapai garis akhir. Paulus mengerjakan tanggung jawab kehidupannya sebagai seorang rasul, sebagai penginjil, sebagai utusan Allah. Kita pun juga sama, sebagai utusan Allah yang terlahir ke dalam dunia. Kita membawa kebaikan-kebaikan Allah, kasih Allah, berita-berita tentang segala kemahakuasaan Tuhan. Dan itu kita nyatakan tidak hanya lewat mulut kita nyatakan lewat kehidupan kita. Dan orang-orang banyak melihat ada kemuliaan Allah lewat hidup kita, ada kemuliaan Kristus lewat hidup kita. Karena kita menjadi tawanan roh, kita menjadi tawanan Allah, dan kita menjadi tawanan dari Kristus. Kita bersatu dan tidak pernah akan terpisah. Mari sahabat seperjalanan, sebelum kita berpisah dari dunia, yakinilah kita hidup seperti Paulus yang ditawan oleh roh, bersatu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kalau satu hari kelak nanti kami terpisah dalam dunia ini, kami tidak pernah menyesal karena kami sudah melakukan semua yang terbaik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.